Oke, sudah masuk Chandra sama Aisyah, Zulfa. Oke, udah mulai rame ya. Yo, selamat siang adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, berjumpa kembali dengan Kak Dau Harahap ya. Oke, untuk kali ini kita membahas tentang turunan atau diferensial. Untuk TO MIPA 8, adik-adik ya hasilnya bagus ya, tetap udah keren lah. Dapat nilai paling tingginya udah 776 ya. Terus yang paling rendahnya aja di sini udah 212 ya. 211. Mantap, mantap, mantap. Ya paling rendah aja udah 200. Alhamdulillah ya. Bagus adik-adik. Mudah-mudahan nanti di UTBK-nya juga hasilnya memuaskan ya. Amin. Oke, tinggal ya selalu kakak ingatkan bahwa soal tryout itu kalian bahas sendiri juga ya. Setelah dibahas bersama, misalkan bahas lagi sendiri ya. Selalu kakak sampaikan seperti itu supaya feel proses pengerjaan soalnya itu adik-adik dapatkan. Itu yang paling perlu dari matematika ya. Selalu saya ingatkan seperti itu. Nah, untuk sekarang kita masuk ke turunan. Jadi turunan ini juga ya materi yang sangat esensial, sangat penting di dalam UTBK. Nah, ini dia ringkasan materinya sebagai berikut. Untuk hasilnya kalian di sini lumayan banyak yang udah lupa. Aduh. Paling tinggi 90. Itu satu orang aja yang 90 dari 10 soal ya. Artinya benar 9 paling tinggi. Terus yang nilai 10 sih nggak ada ya. Jadi nilai 20 adanya. Jadi yang benar satu sih nggak ada. Mantap lah. Apalagi benar 0 nggak ada sih ya. Jadi paling rendah sih benar 2 gitu ya, nilai 20. Tapi nilai 20 itu ada berapa nih? Dua orang. Oke, nilai 20 sih dua orang ya. Terus nilai 30 nggak ada, 40 ada. 50, 40 sama 50 nih yang banyak nih, sumpah. Jadi 40 50 banyak banget. 40 50 itu masih sangat kurang ya. Sebenarnya sih supaya bagus ya 70 lah ya. 60 sih udah bagus juga 60, tapi setidaknya 70 gitu ya. Nah, syukur-syukur sih kalau benar semua, wow, amazing gitu kan. Jadi begitu ya. Jadi ini untuk turunan ini adik-adik masih kurang ya, kurang ya. Oke. Kurang. Udah pada lupa kali ya. Nah, kita mulai lagi deh ya. Ini dia turunan. Bahasa istilah lainnya ya kita sebut diferensial ya. Iya, istilahnya begitu ya, disebutkan diferensial gitu ya. Jadi pengertiannya di sini, apa sih diferensial itu? Ini dia. Misalkan Y adalah suatu fungsi dari variabel X, atau dituliskanlah Y itu fx kan begitu ya. Nah, di mana Y merupakan fungsi yang dapat diturunkan ya. Jadi differentiable gitu ya, fungsi yang differentiable di setiap titik begitu ya. Ada nggak sih fungsi yang tidak dapat diturunkan? Ada, ya ada ya. Fungsi yang nggak bisa diturunkan ada. Dilimitkan aja nggak bisa, boro-boro diturunkan ada ya. Jadi tidak semua fungsi ada turunannya, oke? Maka di sini turunan pertama dari fungsi y tadi terhadap variabelnya yaitu terhadap variabel x gitu ya. Dituliskanlah seperti ini, dy per dx. Nah, ini adalah notasi dari turunan yang paling umum ya sebetulnya. Cuman banyak lagi notasi turunan, bisa y aksen, bisa juga f aksen ya. Atau dengan definisi seperti ini bisa juga ini, coba lihat sama turunan semua ini. Jadi keempat simbol ini dy per dx, y aksen, f aksen, dfx per dx sama aja. Semuanya itu adalah dibaca turunan pertama ya begitu ya. Ada turunan pertama berarti ada turunan kedua pastinya ya. Turunan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya turunan kedua, turunan pertama diturunkan lagi begitu. Ya seperti itu ya. Jadi apa sih turunan itu? Turunan itu pada dasarnya adalah limit. Jadi definisi dasar dari turunan itu adalah ini dia, limit ini.
Jadi limit H mendekati 0, fx ditambah H dikurang fx dibagi H, inilah turunan pertama dari suatu fungsi. Secara umum ini nggak penting ya, secara umum ini. Nanti daripada kalian pusing membaca itu, ini nggak begitu penting ini. Limit bla bla, pokoknya turunan juga lah ini gitu ya. Tapi ini definisi dasarnya ini gitu. Ya, jadi itulah turunan. Jadi kalau misalkan kita berikan contoh fungsi misalkan, ya fungsinya jangan ribet-ribet ya. Misalkan contoh kita berikan fungsinya yang sederhana ya. Y sama dengan fx sama dengan 5x kuadrat gitu. Jadi jangan rumit-rumit. Kalau rumit-rumit nanti agak rempong gitu. Maka turunan pertama dari fungsi ini kita sebutkan misalkan sebagai dy per dx-nya, atau kita sebutkanlah sebagai f aksen dari x-nya gitu ya. Maka dia limit dari h mendekati 0, fx ditambah h berarti x-nya ini kan ditambah h gitu ya, berarti 5 kali x ditambah h pangkat 2 gitu. Dikurang fx, berarti kan dikurang 5x kuadrat. Nah, ini dibagi H. Nah, inilah turunannya gitu ya. Simbol H ini bebas ya. Ada buku yang membuat limit P mendekati 0, ya boleh aja. Ada lagi yang bikin limit delta X mendekati 0, di sini nanti delta X, di sini delta X. Ya bebas lah, itu kan masalah abjad aja ya, masalah simbol aja gitu. Ada yang pakai T juga, ya suka-suka aja kan. Saya lebih suka H begini, lebih mudah nulisnya aja sih. Kalau delta X gitu kan rempong gitu ya. Delta X gitu ya. Nulisnya bikin susah aja. Kita pilih yang mudah. Nah, jadi kita lanjutkan nih. Kalau ada limit seperti ini kan tinggal dilanjutkan kan. Limit H mendekati 0 berarti kan yang ini jabarin dulu dong. Jadi 5 kali dalam kurung X kuadrat dijabarkan berarti jadi 2XH ditambah H kuadrat. Nah, itu penjabarannya. Kalau yang belakang ya udah dikurang 5x kuadrat aja tetap. Terus dibagi H. Gitu, ya. Nah, lanjut lagi tuh. Jadi limit H mendekati 0, ini 5-nya kalikan ke dalam, berarti kan jadi 5x kuadrat tambah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurang 5x kuadrat tetap dibagi H ya. Nah, maka 5x kuadratnya habis nih, saling menghilangkan. Ini sama ini nggak ada lagi. Maka hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari apa coba ini, 10xh ditambah 5h kuadrat dibagi H ya, tetap ada dibagi H-nya. Nah, H-nya ini sendiri pun bisa kita coret juga. Kita coret dibagi H, bagi H, dibagi H. Ini masih ada satu lagi H-nya ya. H kuadrat bagi H. Jadi hasilnya sama dengan sini samping sini ya. Udah pendek kok dia. Limit H mendekati 0 dari berarti 10x gitu. 10x ditambah 5h. Ini apa sih ini? Sepuluh x ditambah 5h ya. Nah, udah karena H-nya mendekati 0, berarti ini kan jadi 5 kali 0 gitu ya. Jadi hasilnya sini aja lah, nyempil lah ya. Jadi udah 10x gitu aja. 10x tambah 0 kan 10x aja gitu ya. Jadi turunan dari 5x kuadrat adalah 10x, seperti itu. Dikerjakan dengan definisi dasar dari turunan yaitu limit. Nah, tidak selamanya kita mengerjakan turunan dengan cara limit ini ya, karena ini ribet ya. Ini kalau pangkat 2 begini kan saya contohin yang sederhana kan ya. Lah bagaimana kalau di pangkat 5 aja tuh, atau pangkat 7 aja, 5x kuadrat, 5x pangkat 7. Terus di sini x tambah h pangkat 7, buset dah. Menjabarkannya udah pusing kepala kita itu ya. Bisa sih bisa, tapi lama kan ya.
Nah, ternyata para ilmuwan matematika menemukan rumus turunan bahwa tidak harus dikerjakan dengan limit selamanya gitu. Ternyata ada caranya dengan rumus turunan yang lebih sederhana begitu ya. Nah, jadi rumus-rumus turunan itu dari apa namanya? Dari proses pengerjaan limit ini dia mati ya. Jadi dia mati gitu. Setelah dikerjakan soal turunan beratus kali gitu atau bahkan ribuan gitu kan, pakai limit, oh hasilnya kelihatan bahwa limit apa namanya? 5x kuadrat diturunkan 10x. Jadi kan kelihatan bahwa x-nya dari pangkat 2 jadi pangkat 1. Oh, pangkatnya berkurang 1 kan begitu ya. Terus ini 5 kok jadi 10. Ada hubungannya kok 5 dengan 2, 5 kali 2 10. Oh, ternyata ini dikalikan gitu kan. Akhirnya didapatkanlah rumus turunan seperti ini gitu. Jadi rumus turunan ya ini. Satu aja rumusnya ya. Sebenarnya cuman ini doang rumusnya gitu. No. Jadi rumus turunan itu jika ada fungsi fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x-nya a dikali n x pangkat n-nya dikurang 1. Atau kalau saya lebih suka ini n-nya di depan gitu. N dikali a dikali x pangkat n kurang 1 gitu. Udah nggak seribet. Bahkan satu langkah selesai kadang-kadang ya, nggak perlu apa namanya sepanjang yang tadi pakai limit-limit segala ini kan gitu kan. Ya kan? Nah, bayangkan kalau trigonometri dikerjakan limit seperti itu, waduh, panjang. Nah, jadi kalau dengan cara rumus turunan ini, soal tadi sangat mudah sekali ya. Fx sama dengan 5x kuadrat gitu kan. Berarti turunannya f aksen x-nya gitu ya. Udah duanya ke depan dikali 5 dikali x pangkat 2-nya kurang 1 gitu. 2 kali 5 10. X pangkat 1 udah selesai. Cuman 2 langkah ya. Kalau limit waduh panjang banget gitu. Jadi rumusnya itu. Satu doang rumus turunan. Ingatlah rumus ini. Nah, tapi ada rumus-rumus pengembangan atau rumus-rumus pengayaan seperti ini. Ini ada di sini ada 4 ya ditampilkan. 1 2 3 4. Nah, ini rumus-rumus pengembangannya ini. Sebenarnya sih apa ya, yang rumus 2 dan 3, 2 3 4 deh jarang dipakai juga ini rumus pengembangan ini ya, rumus pengayaan ini jarang lah. Kalau rumus 1 ini namanya rumus turunan rantai ya, ini rumus turunan rantai atau dalil rantai. Ini turunan rantai ya. Turunan rantai gitu. Rumusnya seperti ini. Y sama dengan fx pangkat n. Maka turunannya seperti rumus turunan biasa tadi ini. N-nya ke depan, cuman kan nggak ada A di sini, ya udah N aja kan. N dikali fx pangkat N dikurang 1. Cuman karena ini fx pasti ada turunannya lagi, f aksen x gitu ya. Jadi dia berantai gitu di dalam apa ya? Kayak anak beranak gitu ya. Di dalamnya itu ada lagi gitu. Kayak gitu sih. Contohnya misalnya begini. Contoh yang untuk turunan rantai ini ya kita contohkan misalnya begini. Ada fungsi Y sama dengan misalnya pakai kurung ya. 3x kuadrat dikurang 2 gitu. Pangkat 4. Nah, seperti ini. Nah, maka ini kan fungsi ini kan. Yang x kuadrat dikurang 2 ini kan fungsi. Ya kan? Dia bisa kita tulis sebagai fungsi fx gitu. Bahwa dia adalah 3x kuadrat dikurang 2 begitu ya. Nah, gitu. Nah, maka kalau ini diturunkan f aksen x gitu kan, seperti rumus turunan tadi berarti 2 kali 3 kan 6 ya. 6 dikali x pangkat nggak ada x pangkat 1 berarti 6x gitu ya. Ini x-nya pangkat 0 nih ya. 2x pangkat 0 cuman nggak ditulis kan karena konstanta. Jadi kalau turunan konstantnya udah habis gitu. Karena x pangkat 0 di sini 0 kali 2 kan habis ya. Jadi dikurang 0 nggak usah ditulis. Jadi f aksen x ini adalah 6x gitu.
Maka turunannya ini sesuai rumus turunan rantai ini berarti Y aksen sama dengan 4 ini ke depan kan gitu ya. N dikali Fx. Jadi 4 dikali ini. 3x kuadrat dikurang 2 pangkat N kurang 1. Berarti kan 4 kurang 1. Tapi dikali turunannya lagi gitu loh. Dikali F aksen berarti di sini dikali 6x gitu. Jadi hasilnya bagaimana nih? 4 kali 6 aja, 24, terus X, terus ini jadi 3X kuadrat dikurang 2 pangkat 3. Nah inilah turunannya. Itu dengan turunan rantai. Kemudian di sini ada turunan dari eksponen gitu. Turunan bilangan berpangkat ini jarang dipakai ya. Misalnya begini, Y sama dengan 2 pangkat X misalnya gitu. Kita pengen nurunkan Y sama dengan 2 pangkat X, berarti Y aksen sama dengan, lihat nih rumusnya nih. Ya, berarti A pangkat U ya, jadi dia tetap ya. A pangkat U berarti tetap, jadi tetap di sini 2 pangkat X gitu ya, nggak ngefek ya. Tapi ingat dikali ln A berarti logaritma natural 2 gitu kan. Terus apa lagi? Dikali U aksen. Kebetulan U aksennya di sini karena U-nya X ya kan dikali 1, jadi nggak usah ditulis ya. Jadi seperti ini dia turunannya. Kalau misalnya fungsinya kita buat supaya lebih paham lagi ya. Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat tambah 5X gitu loh. Maka turunannya ini adalah Y aksen sama dengan, tetap dia ya, 3 pangkat X kuadrat ditambah 5X kan gitu. Ini nih. A pangkat U tetap aja. Terus dikali apa coba? Ln logaritma natural 3. Terus dikali, nah U aksen 2X tambah 5 gitu. Nah gitu aja sih ya. Jadi turunan ini namanya turunan logaritma. Jarang dipakai ya, turunan logaritma jarang. Ini log, turunan log. Kemudian, turunan pangkat. Aduh, kok turunan log sih? Turunan pangkat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada turunan log nih, ini turunan logaritma gitu. Kalau logaritma turunannya gimana nih? Seperti ini nih. Ya. Kalau logaritma misalnya kita bikin contoh Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat ditambah 2X. Kayak gini. Maka turunannya Y aksen sama dengan ini, lihat. U aksen ya. U aksen berarti yang di dalam ini ya, 2X tambah 2 gitu. 1 per dulu deh. 1 per U. 1 per U berarti 1 per X kuadrat tambah 2X gitu ya. Terus dikali ln A, berarti logaritma natural ini kan berbasis 2 kita bikin. Logaritma natural 2 dikali U aksen. Nah gitu, turunan pertamanya itu adalah 2X ditambah 2. Nah seperti ini hasilnya. Turunan logaritma. Kemudian di sini ada lagi turunan khusus logaritma natural ya, seperti ini. Turunan ini kan turunan logaritma ya, gitu ya. Kalau ini turunan logaritma natural gitu. Nah, kalau turunan logaritma natural ya ini dia. Y sama dengan logaritma natural U, Y aksen, U aksen per U gitu ya. Misalnya contohnya ini logaritma natural ya. Logaritma natural itu disingkat ln. Jadi kalau Y sama dengan logaritma natural 5X kuadrat dikurang 2X tambah 1 misalnya, maka turunannya ini adalah Y aksen sama dengan, nah lihat rumus ini, U aksen per U gitu. Jadi turunkan aja 10X terus dikurang 2 dibagi U gitu. U-nya adalah 5X kuadrat dikurang 2X tambah 1 gitu ya. Nah seperti ini. Ini rumus-rumus pengayaan ya, rumus tambahan, maksudnya rumus sistem apalah namanya nih ya. Pokoknya rumus tambahan deh, agak jarang dipakai ya. Cuma di sini karena jarang diajarkan juga ini ya.
Cuman di sini saya kasih aja gitu. Siapa tahu nanti kalian ketemu soal logaritma gimana nurunkannya. Oh, ternyata ada rumusnya begini. Ketemu pangkat gimana nurunkannya. Oh, ada rumusnya begini gitu ya. Next, sekarang setelah kita punya rumusnya itu, walaupun cuma satu rumusnya, tapi sifatnya banyak gitu. Nah, sifat-sifat turunan itu berarti aturan-aturan yang berlaku pada turunan itu gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat nih sifat-sifatnya nih. Sifat yang pertama adalah turunan dari suatu konstanta. Jika Y sama dengan C suatu konstanta, maka turunannya 0. Nah, seperti yang kakak bilang tadi. Jadi setiap konstanta turunannya 0. Jadi kalau Y sama dengan misalnya 10, maka Y aksennya ya 0 gitu. Ya kalaupun dia negatif misalkan Y min 2, turunannya tetap 0 kayak gitu. Tuh, jadi sifat turunan pertamanya adalah dari suatu konstanta 0. Kemudian sifat yang kedua nih, B. Turunan perkalian fungsi dan konstanta. Jadi ada fungsi dikalikan dengan konstanta. Maka turunannya yang diturunkan cukup fungsinya saja, konstantanya enggak. Ini sama dengan rumus dasar turunan tadi sih sebenarnya ini. Jadi konstantanya taruh ke depan gitu kan. Baru fungsinya diturunkan. Kemudian yang ketiga, turunan penjumlahan ataupun pengurangan. Jika Y sama dengan U ditambah ataupun dikurangi P, maka turunannya adalah U aksen tambah kurang P aksen. Jadi kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurang. Nah, jadi Y sama dengan fungsi, ini U dan V sama-sama fungsi ya. Tambah kurang, maka turunannya adalah turunan masing-masing. Turunkan U-nya, turunkan juga V-nya. Begitulah aturan yang berlaku pada penjumlahan maupun pengurangan. Nah, sedangkan perkalian tidak seperti itu. Agak beda sedikit. Nih, kalau turunan perkalian, kalau kita punya Y sama dengan fungsi U dikali fungsi V, maka Y aksennya adalah, nah ini dia nih. U aksen P dikali V ditambah U dikali V aksen. Itulah rumus turunan untuk perkalian. Jadi U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, itu untuk rumus sifat untuk perkalian. Kemudian pembagian, bagaimana kalau pembagian? Nih ada pembagian nih. Nih. Jadi kalau pembagian ya Y fungsi U dibagi fungsi V, maka turunannya Y aksen sama seperti yang di atas, cuman dia di sini dikurang. U aksen V dikurang U V aksen gitu. Terus dia dibagi lagi dengan V kuadrat. Seperti itulah rumusnya ya. Rumusnya aja ya, nanti di soal baru kita kerjakan menggunakan rumus ini. Yang jelas rumusnya ini kalian tahu dulu. Kemudian turunan rantai itu ataupun turunan fungsi komposisi dapat juga ditulis seperti ini. Ya, bahkan dy per dx sama dengan dy per dg, dg per dx gitu ya. Benarnya bukan cuma dua begitu, bisa panjang ya turunan rantai ini. Jadi misalkan gini, apa sih dy per dx ini? Nah, dia bisa dimacam-macamin gitu loh. Misalkan dy per dt, ya kan? Terus dt per ds gitu ya. Terus ds per dy, nah itu sama itu. ds per dx, sorry. Nah, hapus. dx per dx. Maka ini sama ya. Nah, ini namanya turunan berantai. Jadi turunan itu ada rantainya. dy per dt, dt per ds, ds per dx ini kan bisa dicoret dt sama ds-nya sehingga jadi dy per dx. Cuman ketiga proses ini mempunyai makna yang berbeda gitu kan.
Oke, itulah sifat-sifat turunan ya, sama rumus dasarnya tadi sudah. Mudah-mudahan adik-adik bisa ingat ini ya. Di screenshot ya. Kalau mau butuh catatannya, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau catatannya udah lengkap nggak usah lagi. Saya cuma mengingatkan kembali di sini. Kemudian di sini ada turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri ada 6 rumusan ya. Ini dihafal juga nih. Dihafalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kalau turunan trigonometri beda sama turunan aljabar. Cuman kalau sifat-sifat turunannya berlaku semua, baik aljabar maupun geometri ya. Untuk turunan trigonometri, ini dihafalkan. Fx turunannya f(x) jadi cos x. Fx cos x turunannya f(x) min cos x ya. Fx tangen x turunannya sekan kuadrat x. Fx kotangen x turunannya min kosekan kuadrat x. Kemudian fx sekan x turunannya sekan tangen. Kemudian fungsi kosekan itu turunannya adalah min kosek kotangen gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini tanda hasilnya ini berubah-ubah ya, dimulai dari positif, kemudian ini min sin x, positif, min sin x, positif, min sin x ya. Tandanya berubah-ubah, kadang positif, negatif begitu. Wow. Oke. Ini tadi aturan rantai sudah ya. Di sini diulang lagi dengan notasi kotak. Kalau tadi pakai notasi fx sama aja lah. Ya, dengan kotak sebagai fungsi di sini ya. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari turunan itu gitu ya. Tadi kita rumus turunan sudah. Nah, kegunaannya adalah ini, menghitung gradien garis singgung. Ya. Untuk membuat persamaan garis singgung. Jadi ini ada kurva fx ini. Mencari titik singgung di kurva ini, misalkan di sini di titik x1, y1, maka gradiennya adalah m sama dengan f aksen untuk x sama dengan x1 tadi, seperti itu. Jadi gradien sama dengan nilai turunan pertama fx di x sama dengan min 1 itu, 1 itu gitu ya. Nah, kan titiknya udah ada nih x1, y1, berarti persamaan garis singgungnya ya ini persamaan garis. Y kurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, kemudian di samping gradien garis singgung, jadi gradien garis singgung itu ingat ya, turunan pertama disimbolkan M. Ini dia nih. Jadi ini gradiennya, kemiringannya ya. Kemiringan dari garis singgung kurva tersebut. Gradien garis singgung. Disimbolkan M ya. Ataupun F aksen untuk X1 di titik X1, Y1. Cepat ya. Nah, sekarang untuk fungsi naik dan fungsi turun juga, itu bisa dari turunan ya. Jadi interval fungsi naik dan interval fungsi turun dapat ditentukan dengan fungsi naik jika f aksennya positif ya, ini. Kemudian fungsi turun jika f aksennya negatif gitu. Lah ini kan turunan pertamanya kalau nggak positif negatif kan gitu ya.
Terus bagaimana kalau turunannya 0? Kalau turunannya 0, turunan pertamanya 0, fungsinya sedang diam. Ya, nah ini nih. Titik stasioner. Titik stasioner itu dia lagi diem mencapai nilai tertinggi ataupun nilai terendah, maksimal ataupun minimal ya. Ini berarti untuk gradiennya 0, nggak miring. Kalau nggak ada kemiringan garis singgung berarti garisnya mendatar, gradiennya 0. Nah, fungsinya tidak naik dan tidak turun, lagi diam aja gitu ya. Stasioner ini. Ya, stasioner. Jadi contohnya seperti ini nih. Ini ada dua grafik kurva ya. Sekarang sebuah fungsi naik dulu, naik. Nah, tiba-tiba berhenti di sini. Terus turun lagi. Berarti ini adalah grafik satu ini adalah untuk A negatif. Dia akan mencapai nilai maksimum ya. Karena terbuka ke atas seperti ini. Sedangkan gambar yang kedua atau nih ya. Untuk A positif, nah dia terbuka ke bawah nih. Jadi kalau seperti ini nilainya minimum ya. Kalau A-nya positif ya. Ini untuk grafik 2. Itu artinya M,N adalah titik puncak ya. Baik dia di bawah, tetap disebut titik puncak maupun dia di atas ya. Ini puncak tertinggi ya, ini puncak terendah kan begitu ya. Titik puncak sering juga disebut titik stasioner ya, istilahnya itu. Titik stasioner, titik diam. Atau disebut juga titik balik. Kenapa? Karena dia berbalik arah. Yang tadinya naik, tiba-tiba diam, berbalik arah terus turun gitu. Ini juga dari yang tadinya turun, diam, berbalik arah naik gitu. Titik balik juga disebut sama titik ekstrim juga iya. Ekstrim artinya paling kan ya. Jadi dia gitu. Nah, pada titik puncak M,N berlaku M aksen dari M ini adalah 0 ya. Jadi gradiennya 0. Ini F aksen ini. Untuk grafik 1 yang ini ya. Nilai N disebut nilai maksimal karena berada di titik puncak ya, M,N. Oke. Sekarang turunan kedua. Apa gunanya turunan kedua? Turunan kedua bisa digunakan untuk menentukan titik belok. Ya, turunan kedua tuh. Ketentuannya seperti ini sebenarnya. Jika f aksen turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah bukan 0, ini coba perhatikan ya. Tidak 0. Tapi f aksen x yang dilaporkan setiap tahun, f aksen x tidak sama dengan 0, tapi f aksen 2x-nya itu 0, ini perhatikan ya turunan kedua ini ya. Ini kan kegunaan dari turunan kedua gitu ya. Kalau dia sama dengan 0, misalkan di sini untuk x berapa gitu ya, untuk x1 misalnya, maka x1, y1 pasangan dari fx1 ini ya, maka itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum. Jadi
Untuk X1 kita hapus saja ya. Jadi untuk fx1 sama dengan 0 dan fx1 f aksen S1 tidak sama dengan 0 tapi turunan keduanya 0, maka x1, y1 ini adalah titik belok. Titik belok ya kalau seperti ini ya. Tapi kalau turunan pertamanya 0, ya ini hati-hati ya. F aksen X sama dengan 0 dan turunan kedua pun 0 juga. Ini ini malah tidak dapat ditentukan kalau seperti ini ya. Bisa apa bisa ya? Tidak dapat ditentukan. Nggak bisa ya. Kalau turunan pertamanya 0, turunan keduanya 0 juga, itu tidak dapat ditentukan. Belum tentu. Ya, bisa ditentukan nanti kalau diperiksa tanda-tanda gradien di sekitar titik-titik ekstrimnya. Kayak gitu. Baru dia ketahuan titiknya maksimum atau minimum. Kalau hasil perhitungannya ini di bawah 40. Oke, di sini ada penjelasan juga sedikit di sini. Titik A, B merupakan titik belok pada fungsi fx jika f aksen x di sekitar x sama dengan a tidak berubah tanda. Ya, jadi di A-nya ini pasti pembuat 0 ya pastinya, tapi gradien di sekitar itu tidak berubah tanda. Misalkan yang tadinya miringnya positif sudah melewati titik itu tetap positif juga. Gitu. Kalau turunan kedua 0, tapi ingat ini ya, turunan kedua 0, tapi turunan pertama tidak 0 ya. Ingat ya, baru dia titik belok ya. Turunan pertama X-nya tidak 0, perhatikan ini dicoret ya. Turunan pertama 0, turunan kedua 0 bisa nggak jadi titik belok? Bisa, bisa ya. Jadi di sini tepatnya sih bukan tidak dapat ditentukan ya, belum dapat ditentukan gitu aja. Di sini pakai belum, bukan tidak dapat sih, dapat, cuman belum aja. Kalau cuman begini aja. Oke, itu teorinya ya. Selanjutnya di sini masih ada lagi kah? Habis ya. Syukurlah. Teorinya sudah habis, segitu aja teorinya. Nah, sekarang kita membahas soalnya. Oke. Ini ada soal tapi ini nanti aja, soal yang kalian kerjakan dulu. Buset. Apaan sih?
Nah ini dia tadi soal ini sudah adik-adik kerjakan ya. Oke. Nih, mana segampang ya, ini gampang banget. Turunan perkalian ya. Ini dia. Tuh, lanjut. Mari kita lihat di sini. Fungsi fx-nya adalah 5x dikurang 3. Terus 2x kuadrat tambah 1. Nah, yang ini sebagai fungsi U ya. Ini fungsi U, yang ini fungsi X. Nah, fungsi U-nya kan 5x dikurang 3, maka turunannya adalah U aksen sama dengan 5 gitu. Sedangkan di sini fungsi V-nya 2x kuadrat tambah 1. Maka V aksen sama dengan 2x ditambah. X, Kak. Kenapa? 4X ya, Kak. Oh, bukan 2x ya. Aduh, ada 2-nya di depannya ini. Halah. Betul. Saya nggak lihat nih si 2 ini. 4x. Benar banget. Mana aku lupa. Wah, dari ribet ini. Nah, udah ya. Maka turunannya kan rumusnya U aksen V ditambah U dikali V aksen gitu kan. Berarti ini 5 kali 2x kuadrat tambah 1 ditambah U berarti 5x dikurang 3 dikali 4x gitu. Maka ini ya kita jabarkan dulu ya. 5 kali 2 berarti 10x kuadrat tambah 5 ditambah ini 20x kuadrat ya, dikurang 12x. Nah, kalau dirapikan lagi jadi 30 ya. Dikurang 12x ditambah 5. Ya, jawabannya B ya. Itu adalah turunan perkalian. Itu bisa dikali dulu baru diturunin nggak, Pak? Bisa. Boleh ya. Dikali dulu baru diturunkan boleh juga. Cuman kalau kalau dia fungsinya kadang panjang gitu kan, dikalikan kadang mempersusah ya. Jadi kita pakai turunan perkalian. Nomor 2. Nomor 2 turunan rantai. Jadi kalau misalkan kita pakai notasi kotak tadi begini, notasi sama dengan kotak pangkat 3 dengan kotak sama dengan 3x dikurang 1, maka kotak aksen turunan dari kotak adalah 3 gitu kan. Jadi ini f aksen x-nya adalah 3 kali kotak pangkat 3 kurang 1 dikali kotak aksen gitu kan.
Jadi ini 3 kali kotak kuadrat dikali turunan dari kotak. Begitu ya. Berarti 3 kali 3x dikurang 1 kuadrat dikali 3. Gitu. Sehingga hasilnya menjadi 9 kali 3x kurang 1 kuadrat. Lah itu kan pangkat 3 cuy. Fx sama dengan 3x dikurang 1 pangkat 3. Iya kak, saya juga tadi nyari nggak ketemu. Kayak apa ada yang salah kopi ya nggak ada ya. Ya jawabannya ini ya. Ini mau dibikin jawabannya juga nggak ada. Yang mirip-mirip sih si B lah seharusnya. Si apa sih? Si C ini gitu ya, diganti jadi 9. Nggak ada lagi, dikali 2-nya dari mana lagi 18. Nah, itu kan turunan kedua. Ya? Turunan kedua. Turunan kedua. Oh. Lah, kalau turunan kedua sekali lagi lah. Iya. Nah, sebenarnya kita tidak harus pakai kotak-kotak begini ya. Secara langsung juga boleh. Jadi misalnya turunan kedua nih kan. Jadi turunan pertama ini kita turunkan lagi gitu. Ya udah ini kan udah ada 9 nih. 9 kali 2 dong. 18 kan. Terus ini 3x dikurang 1 ya pangkat 1 gitu ya. Terus ini di turunan dalam lagi tetap ya. Kali 3. Nah. Sehingga 3 kali 18 itu adalah 54. 3x dikurang 1. Oh iya betul ya. Ternyata yang ditanya turunan kedua. Oke. Kalau ditanya turunan ketiga lagi ya turunkan lagi ya. Begitu terus ya. Kalau ditanya turunan ketiga. Sampai mentok dia 0. Bisa itu. Tapi kalau udah 0 udah habis sudah cerita. 0 diturunkan lagi ya 0 terus. Berhentilah dia. Aduh. Jam segini nih kalau duduk-duduk nih puyeng nih Pak. Oke, adik-adik sekarang nomor 3 ya, Dek. Supaya kalian masih makin ingat lagi. Next, kita lihat. Nomor 3. Nah, ini turunan pertama dari 4 ya. Dia pakai nilai ya. Kalau pakai nilai ya tinggal diganti X-nya jadi 4 gitu. Jadi yang pertama turunannya dulu kita cari dulu, baru nanti F-aksennya. Nah, turunannya dulu. Pertama nggak bisa kita turunkan nih kalau bentuknya kayak begitu. Nggak ada rumus turunannya. Ya kita ubah dulu. Oh. Nah, ya elah. Nggak bisa mendatar. X kuadrat dikurang 2X pangkat 2/3. Kita ubah jadi bentuk pangkat ya. Supaya bisa diturunkan. Kalau berbentuk akar yang nggak bisa kan tadi di rumusnya nggak ada turunannya bentuk akar gitu. Di rumusnya itu NaX pangkat N-1 gitu, pangkat dia bukan akar kan. Jadi berarti nih kalau dijadikan pangkat X kuadrat min 2X pangkat min 2/3 gitu. Ya. Jadi ketika taruh ke atas sesuai sifat pemangkatan jadi min. Maka di sini min 2/3 dikali 2 dikali X kuadrat dikurang 2X pangkat min 2/3 dikurang 1 ya. Jadi 5/3 ya. Maka ini kalau dikalikan ya min 2 kali 2 min 4 ya. Min 4 dibagi 3 nih. Nah ini supaya pangkatnya positif juga pindahin ke bawah lagi. Pangkat 5/3. Nah ini nih agak susah nih yang hitungnya kalau
diubah-ubah lagi. Ya udah kayak gini aja udah. Ini turunannya udah selesai nih. Seperti ini ya. Maka kita hitunglah f aksen dari boleh. Ini f aksennya ya. Tapi ini masih dikali turunan dalam ya. Sorry. Ini turunan dalamnya kan ada ini. Waduh. Di sini ya. Jika turunan dalam berarti kan 2x kurang 2 dong. Nah, ini berarti di sini ada 2x dikurang 2 gitu. Nah, sekarang baru kita cari f aksen dari 4. Berarti min 4 dikali 2 kali 4 dikurang 2 dibagi 3 kali 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 pangkat 5/3. Jadi ini 4 kali min 4 dikali 8 dikurang 2, 6. Ini bukan negatif ya, positif ya. Terus yang bawah 3 kali 16 dikurang 8 ya, 8 gitu. Nah, maka ini kita hitung nih. Ini min 24 lah ya. Sedangkan ini ya 3 kali 2 pangkat 3 ini ya, pangkat 5/3. Berarti jadi pangkat 5 deh. Min 24 dibagi 3 dikali 2 pangkat 5. Ini 24 bagi 3 min 8 ya. Min 8 per 2 pangkat 5. Ini kan 2 pangkat 3. Berarti min 1 per 2 pangkat 2. Jadi min 1/4 ya hasilnya. Min 1/4. Itulah hasil turunan dari ini. Prosesnya seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Fx seperti ini. Ini turunan pertamanya doang ditanya ya. Jadi ini kita turunkan masing-masing saja. Jadi ini ada fx sama dengan Nah, ini karena 5 ini diturunkan jadi 0, jadi ini nggak usah kita pikirkan lagi gitu. Turunannya ini aja, ini kan turunan pembagian. Yang ini U kan, yang ini V gitu. V itu ada ekor-ekornya ya, kalau saya itu membedakannya begitu. Jadi V itu ekornya ada di atas, kalau U yang nggak ada. Jadi dari U-nya ini kan 6 dikurang X kuadrat, maka U aksen ya min 2X dong. Kemudian V-nya kan X tambah 2, maka V aksen ya 1 gitu. Maka ini U aksen V berarti min 2X dikali V berarti X tambah 2. Tapi di sini dikurang ya, dikurang U V aksen 1.
Nah, dibagi dengan V kuadrat. Nah, gitu. Dibagi dengan X tambah 2 kuadrat. Nah, ini turun dari 5, 0. Gak usah dipikirkan lagi. Biarin aja. Nah, maka jawabannya sudah seperti ini. F aksen X-nya. Mau diapakan lagi ini? Oh, dikalikan boleh ini. Jadi min 4X kuadrat. Bukan min 4, min 2. Min 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 dikali X min X kuadrat dibagi X tambah 1 kuadrat. Jadi ini bisa kita kurangkan ya. Min 2X kuadrat ditambah X kuadrat jadi min X kuadrat. Kemudian ini jadi min 4X min 6. Oh. Kok begitu? 6 dikurang X kuadrat, X tambah 2 tambah 5. Min 2X tambah 2 dikurang 6 dikali min X kuadrat dikali 1 bagi X tambah 2 kuadrat. Itu turunannya. Kalau turunan dari 5, 0 gitu. Nggak berpengaruh dong. Harusnya sih segini ya turunannya ya. Ada-ada aja. Jadi min 2X kuadrat ditambah X kuadrat jadi min X kuadrat dikurang 4X kurang 6 dibagi X tambah 2 kuadrat gitu ya. Harusnya hasilnya ini, cuman dia hasilnya ya dimodif lagi ya, dibagi ini. Ini kita kerjakan dengan cara Horner deh ini kalau begini ceritanya. Jadi pembagian Horner dong. X tambah 2 kalau dikuadratkan jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah apa namanya, ditambah 4 loh ya. Nah, ini kalau yang mau dibagi ini min X kuadrat dikurang 4X dikurang 6 gitu. Nah, ini dapatnya berapa coba? Min 1 deh. Min 1 berarti min X kuadrat. Ini min 4X. Sini min 4. Kalau dikurangkan ya ini jadi min 2 doang gitu ya. Jadi ini kalau dibagikan ya min 2 ya. Loh. Kok di situ min 1 min 2 ya. Mana datangnya min 1 itu? Oh, min 2. Oke. Maka ini hasilnya adalah betul. Jadi hasilnya adalah itu. Sesuai dengan ini dibagikan ya, hasilnya jadi ini nih. Hasilnya min 1 kan, ini min 1 ya. Tambah sisa ini gitu. Sisanya ini loh ya. Min 2 dibagi ya X tambah 1 kuadrat ini gitu. Nah, dia nulisnya dibalik aja sih, min 2-nya taruh depan, X tambah 2 kuadratnya taruh depan juga. Terus sisa 1 taruh belakang ini. Jadi jawabannya A.
Seharusnya jawabannya kayak gini ya. Kayak gini itu udah selesai. Cuma nama pembuat soalnya di utik-utik lagi. Oke, nomor 4. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Next. Grafik Y, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah X dikurang 1 turun. Nah, kalau turun berarti kan kita cek turunan pertamanya. Gradiennya M sama dengan Y aksen. Apa coba turunannya nih? 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Ini turunan pertamanya ya, 3X kuadrat dikurang 4X tambah 1. Maka fungsi ini akan turun kalau Y aksen ini kurang dari 0. Ya gitu ya. Nah, atau kalau saya, karena kita mencari Y aksen kurang dari 0, mendingan saya nolkan dulu Y aksen ini gitu. Supaya lebih mudah. Sehingga 3X kuadrat min 4X tambah 1 sama dengan 0 gitu. Jadi ini bisa kita faktorkan min 1 dan min 1 gitu. Jadi kalau dia ini 0 ya, maka X-nya sepertiga ya. Untuk X sepertiga dan X sama dengan 1, maka dia 0. Untuk mengeceknya ini lebih mudah, kita buat pakai garis bilangan. Pakai garis bilangan nih. Seperti menyelesaikan pertidaksamaan ya. Jadi kan kalau pakai tipe garis bilangan jelas kelihatan. Ini 0 gradiennya 1/3. 1/3 ini nanti 0 juga berapa? 1. Nah, diperiksa di sini dengan angka 2 berapa gradiennya ini? Kan ini kan 3 kali 4 12 kurang 8 bla bla masih positif lah. Jadi gradien di sini positif. Lewat ini 0 ini membuat 0 grafik fungsinya, maka ini berubah lagi jadi positif. Positif negatif positif. Maka kita butuh daerah apa? Coba turun tadi kurang dari 0 kan? Berarti yang ini. Nah, gitu. Maka ini dia daerahnya. Dituliskan sepertiga kurang dari X kurang dari 1. Jadi jawabannya adalah E. Nah, gitu ya. Silakan adik-adik screenshot dulu. Tadi kenapa harus kurang dari 0? Untuk syarat turun. Jadi kalau turun dia turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau naik dia turunan pertamanya lebih dari 0. Itu syaratnya. Jelas ya? Oke, Kak. Oke.
Oke. Sekarang next. Duh. Nomor 6. Nomor 6. Nah, nilai maksimum dari fungsi ini. Nah, sama sih ya. Tapi ini hati-hati ya. Waduh, ada batasnya loh ya. Wow. Pada interval ini. Nah, ini hati-hati nih. Ada intervalnya, rupa-rupanya. Langkah pertama turunkan dulu, mencari gradien. Jadi kita turunkan f aksen dari x sama dengan ini kita turunkan jadi x kuadrat nih. Kemudian ini jadi 3x ditambah 2 gitu ya. Nah, oke. Kita nolkan dulu gradiennya. Jadi 3x kuadrat. Kok 3x kuadrat dari matikanya? X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita faktorkan nih supaya dapat pembuat nolnya. X kurang 1 ya, X kurang 2 gitu. Jadi untuk X1 dan X2 gradiennya akan 0. Seperti tadi juga, pakai garis bilangan juga ya. Garis bilangan seret untuk 1 dan 2. 1, 2 gitu. Nah, kita periksa tuh tanda-tanda gradiennya. Aduh, hampir jatuh. Mutar sendiri pulpennya. Kalau jatuh pecah ya, nggak mau nulis lagi ya. Matanya blur. Jadi jelas kalau kita uji di sini pakai angka 0 lah ya, 0 di sini kan ya. Pakai angka 0. 0 ini 2 ya. Positif ya. Di sini positif nih. Sini negatif, sini positif. Jadi ini kan gradiennya ini. Ini kan M ataupun f aksen dari X-nya ini kan gitu ya garis bilangannya. Jadi berarti kalau dia positif kan naik nih, naik sampai sini titiknya. Nah, terus turun. Terus naik lagi gitu loh. Jadi naik, turun, naik gitu loh. Nah, kalau seperti ini ceritanya, ini adalah nilai untuk X1, nilai maksimum relatif gitu ya. Sedangkan untuk X-2 itu adalah nilai minimum relatif. Nah, nilai maksimum relatifnya di 1. Ya, nilai minimum relatifnya di X2. Sedangkan yang ditanyakan di sini untuk intervalnya itu mulai dari 0 ini sampai 3. 3 kan di sini lah ya, gitu ya. Ya, ini sih seharusnya sih maksimumnya pasti di 1 lah. Gitu ya. Oke, jadi maksimal harusnya di 1 sih ini. Jadi untuk X1 kita uji ya. Kita uji dulu berapa nilainya. X1. Maka nilai dari F1 adalah 1 dikali 1/3 pangkat 3 dikurang 3/2. 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 9. Makanya hasil 1/3 dikurang 3/2 tambah 11. Ini 29 min 7/6 ini ya. Ditambah 11. Ini kan min 1/6 ya. 10 dikurang 1/6 lagi berarti 9 5/6 dong. Lah. Min 7/6 itu kan ini ntar ya. Min 1/6.
tambah 11. Berarti kan ini 10. 95/6 ya. Boleh. 95/6 untuk F1. Harusnya maksimalnya 95/6 itu. Ya, 95/6 ya, harusnya B ya. Nah, karena 0 dan 3 itu ada di sekitar sini, ya udah pastilah dia paling besar ya. Kalau kita coba 3, sebenarnya harus dicoba 3 juga sih, karena fungsi ini kan naik ya dari X2 ke 3 gini kan. Bisa juga sih maksimum di 3 itu bisa. Bisa aja maksimumnya di sini. Di 3 ini bisa ya. Kalau di 0 sih nggak mungkin. Kenapa? Karena 0 ini berasal dari bawah. Dari bawah menuju ke si 1 ini gitu. Menuju ke 95/6 itu nggak mungkin lagi maksimum di sini gitu ya. Tapi di 3 sebenarnya bisa saja sih. Karena dari 2 dia naik ke situ. Bisa aja dia naiknya lebih tinggi. Berarti kita hitung dulu deh untuk F3 ya. Karena ini kan dari 0 sampai 3 intervalnya gitu. Jadi untuk X sama dengan 3 ya kita hitung tuh. F3 berapa? Berarti ini jangan dicoret dulu dah. Memang tahu bukan di situ maksimumnya. Satu per 3, 3/3 dikurang 3/2, 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah 9 ya. Ini sih sebenarnya 9 juga ya ini. Di sini dikurang ya 27/2 sih ya. Terus ini 6. Terus ini 9. 27 bagi 2 itu kan min 13,5 ya. Ini kalau dijumlahkan kan 24 ya. 24 dikurang 13,5. Oh, 10,5 rupanya. Wah, betul coy. Maksimumnya di X sama dengan 3 ini. Ya, betul. Jadi bukan di 1 ya. Ternyata lebih besar di 3, 10,5. Nah, itu hati-hati ya kalau begini. Jadi tidak selamanya di turunan pertama nolnya maksimumnya ya. Dia maksimum di sekitar titik ini gitu kan. Di sekitar 1 gitu. Ternyata untuk 3 dia udah kalah. Apalagi 4 itu udah pasti kalah lah dia. Karena itu fungsi akan naik terus menuju tak hingga. Dan dia berasal dari min tak hingga ya. Fungsinya itu. Jadi untuk fungsi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya, untuk fungsi yang berpangkat tinggi, nilai maksimum minimumnya itu relatif ya. Hanya di sekitar titik-titik itu aja. Contohnya ini maksimum di sekitar X1, maksimum di sekitar X3 ya di situ maksimumnya. Di sekitar X2 di situ minimumnya gitu. Tapi kalau ditanya maksimum absolutnya, nilai maksimumnya gitu nggak ada ya. Karena fungsi itu menuju tak hingga ya. Kalau ditanya maksimumnya ya tak hingga gitu. Kalau ditanya minimumnya min tak hingga gitu ya. Tapi kalau ditanya maksimum relatifnya, maka itu nilainya harusnya 95/6 kalau ditanya maksimum relatif. Ya. 95/6. Tapi karena ditanya maksimum pada interval 0 sampai 3, ya maksimumnya ternyata di 3 gitu, yaitu 10,5. Ini soal begini hati-hati ya. Hati-hati. Silahkan ditanyakan adik-adik. Kalau ada yang mau bertanya untuk teori nomor 6 ini, kalau misalnya nggak ngerti boleh. Kalau sudah kita lanjut saja. Matanya perih.
Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini nomor 7. Nomor 7 ya. Terakhir ya nomor 7 ya. Masih bisa sih kayaknya 2 nomor lagi. 10 menit. Oke, nomor 7. Diketahui GX ya. GX itu suatu fungsi gitu. 1/3 X pangkat 3 ini kurang A kuadrat X tambah 1. Itu adalah fungsi GX. Kemudian ada fungsi fx itu adalah G2x min 1 gitu ya. G2x min 1. A adalah suatu konstanta ya. Jika f naik, ini fungsi f-nya yang naik loh ya. Pada interval ini gitu. Pada interval x kurang dari 0 ataupun untuk x lebih dari 1 gitu ya. Sebenarnya sih di sini tepatnya itu bukan sama dengan 0 ya di sini. Ini sebenarnya lebih tepat soal ini nggak pakai sama dengan, jadi x kurang dari 0 gini harusnya. Dan x lebih dari 1 gitu loh ya. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 itu pembuat 0 untuk gradien garis singgungnya ya. Dimana fx-nya kan ini, oh my god, fx-nya G2X dikurang 1 gitu kan. Maka ini kalau diturunkan f aksen dari x-nya adalah G aksen dari 2X dikurang 1 dikali turunan dari 2X dikurang 1 adalah 2 gitu ya. Ini jadi turunan rantai ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa mencari nilai dari A-nya misalkan dengan menggunakan untuk F0 gitu loh. Ya. Jadi f aksen 0 itu akan 0 ya, karena di sini x-nya 0 gitu. Itu akan bernilai 0 karena dia akan stasioner di situ. Jadi kan naik x kurang dari 0 dan x lebih dari 1, berarti kan x lebih dari 0 nanti dia turun lagi kan, kayak gitu kan. Nah, jadi x0 dan x1 ada stasionernya gitu. Jadi misalkan kita cari untuk x0 nih. Untuk x0 berarti kan yang dicari f aksen 0. Kan gitu ya. F aksen daripada 0 gitu kan. Berarti kan apa dong di sini? G aksen dari 2 kali 0 dikurang 1 dikali 2. Berarti 2 kali ya kan. G aksen min 1 gitu. Nah, ini nilainya berapa coba? Ya 0 gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita cari G aksennya dulu kalau begitu. Kayak gitu. Jadi di sini kita cari G aksennya dulu. Jadi Gx-nya kan ada tuh. Yaitu 1/3 X pangkat 3 dikurang A kuadrat X tambah 1. Nah, ini kalau kita turunkan, nah gitu kan. Kan jadi X kuadrat dong. Terus ini dikurang A kuadrat gitu aja ya. Nah, kayak gitu. Maka G aksen min 1 dari sini adalah min 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti 1 dikurang A kuadrat gitu kan. Jadi dapat kita cari nilai A-nya ya. Jadi sini 2 kali dalam kurung 1 dikurang A kuadrat sama dengan 0. Maka di sini ya ini bagi 2 semua 1 dikurang A kuadrat sama dengan 0. Jadi A kuadratnya 1 gitu. Nah, kalau A kuadrat itu 1, maka kita dapat Gx itu ya sebenarnya. Yaitu Gx-nya adalah sepertiga X pangkat 3 ya dikurang X ditambah 1. Ini aja Gx-nya gitu. Nah, sekarang nilai maksimum relatif dari G-nya gitu kan. Nah, ini harus kita periksa dulu sebenarnya. Seret gitu ya. Mari kita lihat di sini dia. Untuk 0 dan 1 nih, lihat nih. Jadi dia naik sampai ke 1. Nih, kayak gini. Oh.
Ini kan naik ya. Naik sampai 1 ini, sampai 0 gitu kan. Terus turun sampai 1, terus naik lagi. Naik, turun, naik. Kalau naik, turun, maksimum. Kalau turun baru naik minimum, berarti di sini maksimum. Max, di sini min. Jadi maksimumnya untuk F0 ya. F0. F0 itu berarti sama aja dengan G 2 kali 0 dikurang 1 ya. Sama saja dengan G min 1 gitu loh ya. Jadi kalau G min 1 berapa tuh G min 1? Nah ini bisa dicari nih G min 1 pakai ini. Kan ada GX nya di sini kan. Nah jadi G min 1 kalau kita hitung ya 1/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurang min 1 tambah 1 gitu. Jadi ini 2 dikurang 1/3. 5/3 dong. Ya. Jadi G min 1 itu adalah 5/3, maka jawabannya di sini adalah 5/3. Inilah nilai maksimum relatifnya. 5/3. Kalau titiknya, titik maksimumnya bagaimana? Kalau titik maksimumnya ya 0,5/3 gitu. Itu koordinat titik maksimumnya. Silakan kalau adik-adik ada yang mau bertanya untuk nomor 7 ini. Untuk G1. G1 berapa ya? 0. Oh, 1/3 malah kalau G1. F1 1/3. Itu yang paling kecil itu ya, 1/3. Relatif tadi. Oke ya, coba kita lihat nomor 8 ya, terakhir nih. Kali-kali nggak begitu panjang ya kan. Tapi kalau panjang kayaknya nggak sempat deh. Ini malah gampang banget, betul lah ya. Nomor 8 ini terakhir sebelum kita istirahat dulu sebentar ya. Ambil napas dulu kita. Jadi fx-nya ini nih, gitu kan. X kuadrat dikurang 3x. Ini jadinya begini. 4 ditambah 4 pangkat X pangkat min 2 gitu loh ya. Jadi turunan pertamanya ya 2X dong, dikurang 3. Nah ini nih, min 2 kali 4 minus 8. X pangkat minus 3 gitu. Jadi pada akhirnya jawabannya 2X dikurang 3 dikurang 8 per X pangkat 3 kayak gitu. Jawabannya E. Set. Nah, oke ya, adik-adik. Sampai di sini dulu ya. Kita break 15 menit ya untuk session kedua. Jadi nanti kita jam 2.30 ya untuk lanjutannya, oke? Nanti kita lanjut nomor 9. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Thank you.